Tapi siapa sangka kalau beberapa menit setelah foto ini diambil, kakak beradik ini tersambar petir dan tewas di tempat. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Foto adalah suatu hal yang berguna untuk mengabadikan sebuah momen. Entah itu momen bahagia, momen yang penting, digunakan untuk menyimpan kenangan, sebagai barang bukti, ataupun untuk pamer kekayaan atau prestasi. Tapi apapun itu, selama menghasilkan sesuatu yang positif, ya nggak apa-apa. Tapi bukan hanya momen bahagia dan momen penting yang bisa diabadikan dalam sebuah foto, tapi juga momen yang miris, menyedihkan, menyeramkan, dan bahkan ngelihatnya aja bisa bikin menguras air mata. Atau parahnya bikin trauma untuk orang-orang yang pernah mengalaminya. So malam ini guys, kita akan membahas dan melihat juga mendengar kisah-kisah menyeramkan, kisah-kisah tragis, kisah-kisah menyedihkan di balik foto-foto yang terlihat biasa aja yang terjadi di belahan dunia. And now before video selesai, The Mirror mau selesai. Pada tanggal 26 April 1986, terjadi sebuah kecelakaan nuklir terburuk sepanjang sejarah yang dikenal sebagai Chernobyl Disaster. Kecelakaan nuklir ini terjadi di reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terletak di kota Pripyat, Ukraina. Dan kalau kalian belum tahu, Pripyat, Ukraina ini sering dan banyak dikaitkan dengan konspirasi terbentuknya game PUBG. Nah, aku sendiri udah singgung tentang Pripyat dan konspirasi PUBG-nya. Kalian bisa tonton di sini kalau misalnya kalian mau nonton dan belum nonton. Nah, dalam foto ini, salah satunya bernama Alexei Ananenko dan Valery Bespalov. Mereka yang menggunakan pakaian pelindung ini adalah 3 pahlawan dari insiden Chernobyl. Kenapa? Itu karena mereka nekat terjun ke lokasi nuklir yang meledak di Chernobyl itu, mengenakan pakaian pelindung tubuh agar mereka bisa masuk ke dalam gas beracun, yang pada saat itu gas itu membunuh lebih dari 40.000 orang, banyak orang yang kanker, banyak orang yang cacat, tapi mereka kayak nggak peduli gitu dengan diri mereka sendiri, dan mereka terjun ke sana untuk membersihkan sisa-sisa gas dari ledakan nuklir itu. Karena kalau gas itu nggak dikeringkan pada saat itu, mungkin reaktor Chernobyl itu bakal meledak dan menyebar lebih luas lagi ke Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, seremnya kota Pripyat ini setelah kejadian itu menjadi kota mati dan ditinggalkan oleh semua warga-warganya. Itu adalah satu insiden yang sangat kelam dan paling terkenal di dunia. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, silakan search saja di Google atau di YouTube, banyak penjelasannya. Untuk sekarang kita lanjut. Oke, momen ini diabadikan oleh seorang fotografer dari Jackson Daily News yang bernama Fred Blackwell. Dan foto ini diambil pada 28 Mei 1963. Oke, kayaknya kita semua tahu lah tentang diskriminasi ras kulit hitam di Amerika. Bahkan sampai sekarang ras kulit hitam di Amerika itu masih dianggap rendah dan sangat-sangat dibeda-bedakan oleh orang-orang kulit putih. Nah, pada hari itu, pada 28 Mei 1963 itu, 3 orang kulit hitam melakukan aksi protes di sebuah tempat yang aku nggak tahu nih detailnya di mana, entah restoran atau di kantor pemerintahan. Yang pasti 3 orang kulit hitam ini duduk di kursi milik 3 orang kulit putih, yang mana di tempat itu nggak ada ras kulit hitam yang boleh masuk atau duduk di sana, tapi 3 orang ini duduk di sana untuk melakukan protes. Nah, 3 orang protestan ini duduk di sana dan bermaksud untuk membicarakan tentang hak-hak warga sipil Afrika Amerika. Jadi mereka di sana itu nggak heboh-heboh, nggak ngajak berantem, mereka duduk dengan tenang untuk berbicara. Tapi seperti yang bisa kalian lihat di foto, 3 orang kulit hitam ini mendapat tindakan rasis, diskriminasi secara terang-terangan di antara kumpulan orang-orang kulit putih, dan orang-orang kulit putih ini menyiramkan telur, tepung, gula, saus tomat, mustard ke atas kepala orang-orang kulit putih ini dan melecehkan mereka. Actually, orang-orang kulit putih ini marah karena aksi protes 3 orang kulit hitam itu. Miris sih ngeliatnya. Jadi bersyukurlah kalian orang-orang yang nggak melakukan rasis, nggak membeda-bedakan siapapun berdasarkan agama, ras, warna kulit, suku, karena kalian layak untuk disebut sebagai manusia. Next adalah foto ini. Dalam foto ini, ada Michael McQuilken dan adiknya Sean yang berhasil memanjat puncak gunung, ini gunung atau bukit ya? Memanjat puncak California, Morro Rock pada tahun 1975. Ketika mereka berhasil mendaki sampai ke puncak, mereka foto-foto, dan tiba-tiba suatu hal yang langka dalam kehidupan mereka terjadi, yaitu rambut mereka semuanya naik ke atas. Nah, merasa kalau ini momen yang langka, mereka pun mengabadikan foto mereka sambil tersenyum dengan kondisi rambut mereka yang
beberapa helainya itu naik ke atas. Tapi siapa sangka kalau beberapa menit setelah foto ini diambil, kakak beradik ini tersambar petir dan tewas di tempat. Tapi di sini aku nggak tahu kenapa foto ini bisa didapatkan setelah mereka tersambar petir. Apakah mungkin mereka tersambar itu jauh dari posisi kamera? Aku nggak tahu. Yang pasti kasus ini sangat-sangat menyeramkan. Pada 15 Agustus 1998, seorang ayah dengan anak laki-lakinya yang masih kecil berfoto di sebelah mobil berwarna merah di daerah Omagh di Irlandia Utara. Nah, di foto ini mereka terlihat bahagia, tapi siapa sangka kalau beberapa saat setelah foto ini diambil, mobil merah yang ada di sebelah mereka meledak dan mengakibatkan 29 orang meninggal dunia dan 220 orang lainnya terluka parah. Dan ini adalah foto terakhir dari ayah dan anak yang terlihat sangat bahagia dalam hidupnya. Kalau menurut kalian ini foto endorse dari model terbaru sepatu Nike, enggak sayang, kalian salah. Ini adalah foto ritual dari sekte sesat di dunia yang bernama Heaven's Gate. Heaven's Gate adalah sebuah kelompok agama UFO di Amerika yang berbasis di San Diego, California. Kelompok ini didirikan pada tahun 1970-an oleh sepasang suami istri, Marshall Applewhite dan Bonnie Nettles. Sekte ini mempunyai kepercayaan bahwa bumi itu bukanlah tempat yang abadi, itu hanyalah tempat yang sementara. Bener dong? Masih waras ya? Tapi mereka juga percaya kalau kehidupan yang kekal itu adalah tinggal di surga. Nggak salah juga kan? Masih waras nih. Tapi sekte ini mengajarkan kalau satu-satunya cara menuju surga adalah dengan membunuh diri sendiri, dan ketika mati mereka akan dijemput oleh sebuah pesawat luar angkasa, UFO, yang bernama Hale-Bopp. Dan pesawat Hale-Bopp inilah yang akan membawa mereka masuk ke dalam surga. Mulai gila nih. Dan pesawat ini hanya akan membawa anggota-anggota Heaven's Gate yang bunuh diri karena melakukan ritual dengan benar. Ritualnya adalah semua peserta mengenakan pakaian setelan jas, menggunakan sepatu Nike berwarna hitam, dan tidur di ranjang masing-masing, kemudian meminum sebuah racun, dan menunggu saatnya mereka tewas sambil tubuh mereka ditutupi oleh kain berwarna ungu. Itu adalah ritual mereka untuk bunuh diri. Nah, ini adalah salah satu sekte seram Heaven's Gate, dan kalau misalnya kalian mau tahu lebih banyak tentang sekte-sekte apa aja nih yang sesat di muka bumi, dan ritual-ritual mengerikan dari mereka, kalian bisa lihat video ini. Kita udah bahas di sana cukup banyak. Kalian pasti tahu kalau zaman dulu itu ngambil foto nggak segampang zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sekali jepret, kalian bisa dapat 1000 foto dengan bentuk yang sama. Tapi ini pos cuma satu. Tapi beda dengan zaman dulu, mereka bahkan harus bersiap-siap selama berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu buah foto. Nah, di awal abad ke-19, orang harus benar-benar diam saat foto mereka diambil, karena prosesnya cukup lama nih. Jadi kalau misalnya mereka gerak-gerak ketika proses pengambilan foto, gambarnya akan ngeblur. Tapi kalau kalian lihat foto ini, si bapak dan si ibu fotonya agak sedikit ngeblur, tapi anak di tengah itu bersih kan, kayak nggak ada goyang atau gimana. Kalian tahu kenapa? Itu karena si bapak dan ibu masih hidup, jadi mereka bisa bergerak. Beda dengan si anak yang ternyata dia udah meninggal pada saat foto ini diambil. Yes, basically para orang tua ini berfoto dengan jasad anaknya. Kalian juga bisa lihat foto-foto ini. Udah banyak dari mereka yang baru memiliki kesempatan untuk berfoto saat orang tersayang mereka udah meninggal dunia. Udah nggak ada. Jadi mau nggak mau, sebelum orang tersayang ini dikuburkan dan nggak akan bisa dilihat lagi, mereka akan mengabadikan sebuah foto untuk menjadi satu-satunya kenangan dalam hidup mereka. Foto ini diambil pada tahun 1948 di sebuah rumah singgah yang kayak panti asuhan gitu, yang isinya adalah anak-anak. Dan anak-anak yang ada di rumah singgah ini adalah anak-anak yang memiliki gangguan mental. Mungkin trauma, mungkin memang dari lahir. Dan rumah singgah ini terletak di Warsawa, Polandia. Nah, di foto ini ada seorang gadis yang gambarnya itu lagi nyoret-nyoret papan tulis. Terlihat foto yang biasa aja. Anak-anak nyoret-nyoret dinding. Tapi kalau kalian tahu kisah di balik foto ini, ya cukup. Jadi pada hari itu, semua anak-anak disuruh untuk menggambar rumah dalam imajinasi mereka. Rumah, keluarga, kehidupan bahagia yang mereka inginkan, gambarlah di sebuah tempat, kertas mungkin atau papan, dan inilah yang digambar oleh seorang anak yang bernama Pereska ini. Dia menggambar coretan, nggak jelas, abstrak, yang menurutnya itu menggambarkan tentang rumah dan keluarga. Dan ternyata background dari Tereska ini cukup kasihan sih untuk seorang anak kecil. Dia sejak bayi tinggal di kemah konsentrasi, dan bahkan nggak mendapatkan sedikit pun kasih sayang untuk seorang anak. Dan hal itu membuat Tereska tumbuh menjadi anak yang agresif, pemarah, suka teriak-teriak. Pokoknya bukan menggambarkan anak-anak yang lucu dan polos. Next adalah foto yang kisahnya itu nggak kalah menyeramkan.
tragis. Jadi pada tahun 1960, seperti foto yang di awal tadi gue kasih lihat, yang 3 orang kulit hitam yang mengalami rasisme itu. Nah, ini masanya sama dengan masa itu, di mana warga Afrika Amerika ini, orang-orang berkulit hitam ini, suka melakukan protes terhadap pemerintahan orang-orang kulit putih, agar menyetarakan mereka lah, menyetarakan status mereka di kehidupan masyarakat. Nggak dibeda-bedakan, nggak didiskriminasi, dan diperlakukan sama. Foto ini diambil oleh seorang fotografer bernama Horace Court, yang memperlihatkan seorang manajer motel, yaitu Motel Monson Motor Lodge, dan kejadian ini pada tanggal 18 Juli 1964. Jadi ceritanya 7 hari sebelum foto ini diambil, Martin Luther King Jr. ditahan karena dia menolak untuk pergi dari restoran yang memisahkan antara orang-orang kulit putih dengan orang-orang kulit hitam. Jadi semacam protes lah gitu. Dia diamankan dari penjara karena hal itu. Karena dia protes adanya perbedaan di restoran itu. Nah, orang-orang kulit putih yang memilih untuk berdamai dengan orang-orang kulit hitam melakukan protes atas aksi orang yang menahan si Luther tadi. Mereka beraksi dengan cara mandi di kolam renang yang ada di motel itu, bercampur orang kulit putih dan orang kulit hitam di satu kolam renang yang dikhususkan untuk orang-orang kulit putih. Paham? Jadi satu kolam renang ini disewa oleh orang-orang kulit putih yang memilih untuk berdamai dengan orang-orang kulit hitam. Mereka juga menyewa kamar hotel untuk mengadakan pesta, dan di ruangan itu bercampurlah orang-orang kulit putih dengan orang-orang kulit hitam. Tapi saat mengetahui kejadian itu, kejadian bercampurnya orang-orang kulit putih dan kulit hitam itu, si manajer motel yang bernama Jimmy Brock datang ke kolam renang dan menuangkan sebotol cairan asam muriatik ke dalam kolam renang yang berisi orang-orang kulit putih dan orang-orang kulit hitam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengusir mereka semua agar keluar dari kolam renang. Tindakan yang sangat-sangat gak manusiawi untuk seorang manusia. Nah, untuk yang belum tahu apa itu asam muriatik, asam muriatik adalah salah satu sebutan untuk asam klorida, asam kuat korosif, dan ia juga dikenal sebagai roh garam. Kalau kalian pernah lihat salah satu videonya di internet tentang cairan yang bisa menghancurkan benda-benda keras, kayak membersihkan kayak membersihkan karat, menghancurkan tulang, pernah lihat nggak cairan keras kayak gitu? Nah, itulah asam muriatik. Apa yang akan terjadi pada tubuh kita seandainya kita terkena asam muriatik? Kontak langsung dapat menyebabkan luka bakar, dan merusak permukaan kulit cukup parah, dan paparannya dapat merusak mata, bahkan bisa bikin buta, merusak kulit, dan merusak organ pernapasan secara permanen. Jadi benar-benar nggak bisa disembuhin lagi. Nah, untuk sesatu orang Jimmy Brock ini, aku menyebutnya tua dan tidak manusiawi. Children for Sale. Lucille Cali Fox adalah seorang wanita berusia 24 tahun yang sedang mengandung anak kelima. Suaminya baru saja berhenti dari kerja dan mereka terancam terusir dari rumah tempat mereka tinggal. Dan pada saat itu adalah masa Perang Dunia yang pastinya sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat. Orang-orang hidupnya susah, dan Lucille yang gak kuat dengan tekanan ekonomi akhirnya melelang 4 orang anaknya untuk dijual. Nah, foto ini pertama kali muncul pada The Faded Messenger of Valparaiso di Indiana pada 5 Agustus tahun 1948. Dari foto ini, di puncak tangga adalah anak Lucille yang bernama Lana berusia 6 tahun, Ray berusia 5 tahun, kemudian di bawahnya Milton berusia 4 tahun, dan Sue Ellen berusia 2 tahun. Kemudian satu anak lagi yang lagi dikandung bernama David, dan rencana juga akan dijual ketika David lahir. Ray dan Milton dibeli oleh keluarga Zuteman, tetapi mereka diadopsi nggak secara resmi. Jadi seakan-akan kayak bener-bener kasih uang, mereka dapat anak. Nggak ada pengurusan surat-surat, pengurusan hak asuh, nggak ada. Saat di interview, Ray mengatakan kalau dia dijual kepada keluarga Zuteman seharga Rp50.000 untuk seorang anak. Tapi bukan diperlakukan sebagai seorang anak. Ray dan Milton di rumah Zuteman diperlakukan seperti pembantu. Mereka ditaruh di gudang, dirantai, dan dipaksa bekerja berjam-jam tanpa istirahat dan makan. Pada usia 17 tahun, Ray diculik dan diper, yang menyebabkan dirinya hamil. Kemudian Ray dikirimkan ke sebuah rumah penampungan yang berisi remaja-remaja yang hamil di luar nikah. Jadi mereka hamil, nggak ada yang bertanggung jawab. Dan setelah kejadian itu, Ray nggak pernah kembali lagi ke rumah Zuteman. Milton yang tumbuh di rumah Zuteman dengan perlakuan kasar, pelecehan, siksaan, membuat Milton ini tumbuh besar menjadi orang yang jahat, orang yang semena-mena, suka melakukan kejahatan, dan bahkan merugikan banyak orang. Pengadilan menganggap Milton meresahkan dan menjadi ancaman bagi masyarakat. Dan akhirnya Milton bertahun-tahun menghabiskan waktunya di rumah sakit jiwa. Anak paling kecil, David yang tadi masih dalam kandungan, secara resmi diadopsi oleh Harry dan Luella McDaniel, di mana mereka ini adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang tegas, tapi memiliki kasih sayang terhadap anak-anak. Jadi keras dan tegasnya mereka ini tak lebih hanya untuk menjadikan anak-anak mereka orang yang lebih baik.
Ternyata kakak mereka yang paling tua, Lana, meninggal pada tahun 1998 karena kanker, dan Sue Ellen secara resmi diadopsi oleh keluarga Johnson. Jadi beruntunglah kalian yang punya orang tua yang suka ngomel-ngomel, suka marahin kalian, ngelarang-ngelarang kalian. Itu nggak lebih hanya sekedar ingin menjaga kalian, melindungi kalian anak-anaknya. Bayangkan kalau orang tua kalian jual kalian 50.000. Pada pagi hari tanggal 2 April 1954, fotografer Los Angeles Times yang bernama John Gowne pada saat itu sedang bersantai di depan halaman rumahnya di tepi pantai Hermosa. Dan tiba-tiba dia mendengar tetangga berteriak, "Sesuatu terjadi di pantai!" Dan secara spontan, John mengambil kameranya dan bergegas untuk menuju ke lokasi di mana terjadi kehebohan itu. Di sana, John melihat sepasang kekasih, mungkin suami istri, yang ketakutan dan saling berpelukan di pinggir pantai. Dan diketahui kalau pasangan ini bernama John McDonald. Dari kameranya, John melihat kalau dua pasangan ini bergerak mendekati air, kemudian mundur, kemudian berpelukan, dan mukanya terlihat sedih. Bahasa tubuh mereka mengisyaratkan kalau mereka sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Terlihat seperti mereka sedang mencari sesuatu, tapi nggak tahu apa. Nah, John memantau pasangan ini dengan kameranya dari jarak 200 kaki. Tapi setelah beberapa saat menunggu kabar, akhirnya John mengetahui kalau pasangan ini sedang mencari anaknya yang berusia 19 bulan yang bernama Michael, di mana Michael ini lagi bermain di pinggir pantai sendirian. Dan bisa kalian tebak, Michael terseret oleh arus yang cukup besar dan terbawa ke badan pantai. Tapi setelah menunggu mencari-cari, akhirnya mereka menemukan Michael yang ditemukan di pantai sejauh 1 mil, dan pastinya Michael ditemukan dalam kondisi yang tidak bernyawa. Foto ini berjudul Tragedy by the Sea dan muncul di halaman depan surat kabar The Times pada keesokan harinya. Oke guys, kalau kalian mau tahu, aku punya 25 list gambar-gambar dengan kisah seram di baliknya. Tapi ini aku baru bahas 10, kayaknya panjangnya udah cukup panjang. Aku takut kalian bosan, jadi untuk sisanya kita lanjut di part 2 yang nggak tahu kapan mau dibuat. Yang pasti bukan next video, karena aku takut kalian bosan. Jadi sampai sini dulu, kisah-kisah menyeramkan di balik foto-foto yang terlihat biasa aja. Gimana menurut kalian? Aku mau tahu pendapat kalian, tulis di bawah. Dan sebelum aku tutup video ini, aku sangat appreciate untuk teman-teman yang banyak komen di YouTube atau ngasih saran di IG aku tentang konten-konten yang bagus untuk dibahas, dan semua saran dari kalian pasti aku catat. Cuma tinggal nunggu riset dan waktunya untuk kita bikin kontennya. Jadi untuk teman-teman yang punya ide-ide bagus untuk kita buat di channel Mirror, bisa tulis di kolom komentar saran-saran kalian bagusnya bahas apa, ataupun kalian bisa kirim di Instagram aku pasti catat, aku pasti baca. Sampai sini, itu dulu video kita. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Asam muriatik adalah salah satu